Jel, tau nggak? Masa temennya temenku ada yang kena hemoroid. Hah? Kok bisa hemoroid? Bukannya penyakit yang di rektum anal gitu ya? Iya, aku jadi kayak makin penasaran gitu kan, kok bisa kena hemoroid dan kayak gimana anatomi dari rektum sama anal itu. Iya, aku juga. Tolong dong jelasin ke aku, kan kamu ngerti kayak gituan. Oke, simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Nazarina dengan NIM J002319 dari kelompok B1. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai anatomi dari rektum dan juga anal. Pertama-tama anatomi dari rektum. Dari bagian luarnya itu terdapat flexura sacralis dan juga flexura anorektal di mana sama-sama akan membentuk um, bagian seperti huruf S jika dilihat dari lateral. Lalu untuk sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi, membentuk ampula recti. Nah, ampula recti ini terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anal oksigen. Zona transisi dari rektum ke analis itu ditandai oleh anorectal junction, di mana area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis menjadi plika longitudinal anal kanal. Lanjut kepada anatomi dari kanalis analis. Nah, kanalis analis ini terdiri dari tiga segmen. Yang pertama adalah zona columnaris, di mana zona columnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, di sini memiliki epitel yang berbentuk kolumner atau kubulit. Lalu yang kedua itu ada pecten analis. Pecten analis ini adalah epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau di zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinata. Itu adalah garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini juga terdapat valvula anales. Lanjut ke zona yang terakhir adalah zona kotanum. Ini adalah kulit eksternal yang dibatasi secara konsisten oleh linea amikutanum. Nah, selain itu terdapat juga zona hemorrhoidalis. Itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Nah, internal hemorrhoidalis ini terjadi di atas linea pectinata, sedangkan eksternal hemorrhoidalis itu terjadi di bawah linea pectinata. Nah, untuk struktur di bagian permukaan, yang pertama itu terdapat kolumna analis. Nah, kolumna analis ini merupakan 5 sampai 10 lipatan dari tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu, untuk struktur permukaan yang lain itu terdapat valvula analis. Nah, valvula analis ini adalah pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Lalu yang terakhir itu ada sinus analis. Yang sinus analis itu merupakan cekungan di antara valvula analis. Nah, selanjutnya pada analis kanalis itu terdapat muskulus. Nah, muskulus itu terdiri dari 4 muskulus yang terbagi lagi menjadi 2. Ada yang merupakan otot polos dan juga merupakan otot skelet. Nah, untuk yang otot polos itu ada muskulus sphincter ani internus dan muskulus corrugator ani. Sedangkan untuk muskulus yang merupakan otot skelet adalah muskulus sphincter ani externus dan muskulus puborectalis.
Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari rektum dan kanalis analis. Nah, untuk arterinya sendiri itu mendapatkan vaskularisasi dari arteri rectalis inferior, arteri rectalis superior, dan arteri rectalis medial. Nah, arteri rectalis superior itu merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior, sedangkan arteri rectalis medial dan arteri rectalis inferior ini merupakan cabang dari arteri iliaca internal. Nah, nanti ketiga dari arteri ini akan beranastomosis di linea pectinata. Lanjut ke venanya. Nah, vena rectalis superior ini akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Nah, ini juga nanti akan beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang akan bermuara di vena cava inferior. Pada anak-anak, drainase vena yang terletak di atas linea pectinae itu akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinae akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, ada pada kondisi di mana hati mengalami sirosis, drainase vena menuju porta hepatis itu akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadilah hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid pada bagian anal. Lalu untuk inervasi dari rektum dan kanalis analis. Nah, untuk simpatisnya, di mana itu akan mengaktifkan otot sphincter itu dari nervus splanchnicus lumbalis. Lalu untuk parasimpatisnya, untuk menstimuli peristaltik dan inhibisi dari musculus sphincter ani internus yang akan membantu mempermudah proses defekasi itu adalah nervus splanchnici pelvici. Lalu inervasi otonom ini akan berakhir di linea pectinata. Nah, di rektum bagian inferior juga terdapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Sekian dari rektum dan kanalis analis.